Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im 'ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, ikhwah fiddin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada henti-hentinya. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan kenikmatan yang paling berharga yaitu kenikmatan hidayah di atas sunnah, sehingga kita alhamdulillah masih merengkuh dan memeluk agama Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup kita semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Kita bersyukur pada malam yang insyaallah barakah ini kita melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari kebaikan, yaitu membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis, 42 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yang mana di dalam hadis-hadisnya semuanya dipilih oleh Imam An-Nawawi merupakan jawami'ul kalim, yang hadis-hadisnya maknanya begitu dalam, faedahnya begitu banyak, sehingga ulama mengatakan barang siapa yang ingin memahami agama Islam secara global dengan cepat, maka pelajarilah hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita sudah masuk ke hadis yang ke-37, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jal. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah hadis qudsi, ya. Hadis qudsi maknanya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis qudsi, innallaha katabal hasanat was-sayyi'at thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba, mencatat, al-hasanat, kebaikan-kebaikan, was-sayyi'at, dan keburukan-keburukan, thumma bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, dan barang siapa yang berkeinginan, berniat, berazam untuk mengerjakan kebaikan, walam ya'malha, kemudian dia tidak mengerjakannya, disebabkan oleh hal, mungkin disebabkan karena hal-hal tertentu, katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah, maka balasannya Allah sudah catat kebaikan bagi dirinya, kebaikan yang sempurna.
Wa in hamma biha fa'amilaha, dan barang siapa yang berkeinginan, sudah bertekad, sudah berazam, fa'amilaha, kemudian dia kerjakan, dia lakukan, katabahallahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin, maka Allah akan tulis baginya pahala 10 kali lipat atau 700 kali lipat, ila adha'afin katsirah, atau dengan berlipat-lipat ya. Jadi kalau ada orang yang niat mengerjakan kebaikan, kemudian dia kerjakan kebaikan itu, maka pahala yang paling sedikit adalah 10 kebaikan. Bisa sampai 700 pahala, bisa sampai berlipat-lipat ganda. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan barang siapa yang berniat, sudah berazam mengerjakan keburukan tapi tidak dia kerjakan, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah catat baginya kebaikan ya yang sempurna. Wa in hamma biha, dan kalau seandainya dia kemudian niat untuk melakukan keburukan, fa'amilaha, kemudian dilakukan, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah catat baginya keburukan 1 kali saja. Subhanallah ya. Hadis ini jamaah yang dirahmati Allah sangat jelas bagi kita. Informasi dari Nabi SAW, kabar yang valid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan dan keburukan. Maka kita harus sadar dan harus kemudian kita mawas diri bahwasanya kita hidup di dunia ini lan yutraka, sudah tidak diletakkan atau tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada kalimat yang terucap dari lisan kita kecuali pasti ditulis oleh malaikat 2 yang sifatnya adalah raqib dan atid ya. Semuanya akan ditulis oleh Allah, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita, lisan kita, penglihatan kita, hati kita ya, pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua dari pendengaran kita, penglihatan kita ya, pembicaraan kita akan kemudian dicatat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi amalan baik tidak akan kemudian dialpakan oleh Allah, amalan buruk juga tidak akan dialpakan oleh Allah. Semua yang kita lakukan meskipun itu ringan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita ketemu saudara-saudara kita dengan senyuman ya, walau antalqa akhaka biwajhin talik, kita ketemu dengan wajah yang supeh, sumringah, itu pun kemudian sudah dicatat sebagai kebaikan. Keburukan kecil pun akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, kita harus siap-siap. Kita berada ya di depan CCTV Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ramai dengan teman-teman, itu juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersendirian juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sadar, selagi kita masih punya nafas, selagi kita masih punya nyawa ya, nyawa masih dikandung badan, bahwasanya kita harus tahu dan harus ingat, kita semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Nabi SAW tadi bersabda, innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Ulama dalam menafsirkan kataba di sini ada khilaf. Maksud kataba di sini, ada yang mengatakan kataba itu adalah menakdirkan, karena kataba yaktubu. Kalau menakdirkan berarti kita artikan bahwasanya Allah memang sudah menakdirkan keburukan, kebaikan, semua yang kita lakukan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau akidahnya orang-orang Nasrani ya, sering kalau kita baca atau kita dengar di Injil, Allah Subhanahu wa taala itu menyesal telah menciptakan manusia. Kenapa? Karena ternyata setelah diciptakan manusia itu bermaksiat ya. Artinya seakan-akan Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Atau akidahnya orang Syiah, ada namanya Al-Bada
Akidah orang Syiah itu ada namanya al-bada. Bada itu setelah diciptakan baru kemudian Allah tahu, oh ternyata begini. Akhirnya kemudian Allah merubah ya takdir. Ya, ini tidak benar. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya apa yang akan datang, apa yang sudah terjadi, dan kalau seandainya tidak terjadi, maka bagaimana terjadinya itu semua Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya ya. Apa yang tidak terjadi, apa yang akan terjadi ya, dan apa yang tidak mungkin terjadi, dan kalau seandainya terjadi itu bagaimana, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan semuanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Innallaha kataba maqadira kulli syai. Allah sudah mencatat takdir-takdir segala sesuatu qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi berapa? Qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alfasana. Ya, 50 alfasana, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit bumi, Allah sudah memerintahkan pena ya untuk mencatat takdir semuanya. Jadi semua sudah tertulis. Kayaknya kita sudah pernah membaca ya, rufi'atil aqlam, pena takdir sudah diangkat, wajaffatis suhuf, lembaran-lembaran sudah kering. Jadi sudah tertulis ya. Semuanya sudah tertulis. Dan ada yang mengartikan innallaha katabal hasanat. Kataba di sini mencatat, sebagaimana yang kita tafsirkan. Allah mencatat kebaikan dan juga Allah mencatat keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan ya. Menjelaskan nanti ya. Ketika di hari kiamat juga dijelaskan nanti. Seorang akan kemudian ditunjukkan kebaikan-kebaikannya, akan ditunjukkan dosa-dosanya ya. Kemudian Nabi mengatakan faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang ham di sini berarti sudah niat, sudah berazam ya, sudah bertekad. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang berniat mengerjakan sesuatu, yang hendak mengerjakan sesuatu kemudian tidak bisa melakukannya, tidak jadi melakukannya, kataballahu indahu ya hasanatan kamilah, maka sudah Allah catat baginya orang yang berniat tadi kebaikan yang sempurna. Ini ada beberapa model yang perlu kita pahami, tidak begitu saja ya. Yang pertama, maksud dari barang siapa yang sudah berkeinginan, yang pertama ini artinya satu orang ini sudah benar-benar nekat, udah berazam, tapi ternyata dia tidak bisa mengerjakan karena meninggal dunia, tidak bisa mengerjakan karena hal-hal tertentu, maka dia sudah mendapatkan pahala. Sudah berusaha mengerjakan, tiba-tiba nggak bisa, ya karena ada sesuatu, contohnya meninggal dunia. Contohnya kemudian ya ada sesuatu yang menghalangi dia melakukannya. Dia pengen jihad, tapi ternyata tidak memiliki alat-alat untuk jihad, nggak ada kendaraan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat At-Taubah, tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma, ya. Dia menangis, sedih. Kenapa? Karena dia tidak bisa berangkat hijrah, tidak bisa berangkat jihad, nggak ada kendaraan yang membawa. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad, pahala niat. Ya. Begitu juga kalau ada orang yang pengen haji, sudah daftar haji. Kalau sekarang saya cek itu Lamongan, masya Allah. Kalau habis corona ini luar biasa lamanya. Ya. Kita cek sudah sampai sekitar 50 tahun ya, kalau daftar sekarang ya. Jadi kalau sudah punya uang ya, yang baru-baru lahir harus daftar. Kalau sudah 40 tahun baru daftar berarti ya 90 tahun ya. Tapi kalau seandainya sudah daftar dan kemudian nunggu, maka dia sudah mendapatkan pahala kalau sudah meninggal dunia ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman yuhajir fi sabilillahi", barang siapa yang hijrah, "Waman yakhruj min baitihi muhajirun ila Allah thumma yudrikuhul maut", barang siapa yang keluar dari rumahnya niatnya hijrah, tapi belum sampai tempat hijrah sudah meninggal dunia, faqad waqa'a ajruhu, maka sudah
jatuh pahalanya. Artinya sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisahnya orang yang pengen taubat. Belum sampai di tempat taubat, tapi dia sudah niat taubat dan kemudian sudah berusaha, maka kemudian dia mendapatkan pahalanya. Maka kalau ada orang yang sudah setor ya 30 juta itu untuk berhaji, dah artinya sudah dapat porsi ini duduk haji. Jadi kalau panjenengan kepengen yang penting saya sudah dapat porsinya, berarti setoran dulu. Mungkin 25 juta atau sampai 30 juta. Sudah kemudian kita bisa cek tiap hari ya lewat aplikasi haji itu. Saya berapa tahun lagi berangkat itu sudah bisa. Yang plus juga begitu. Nah, ketika dia sudah nunggu katanya mau berangkat, tiba-tiba ada corona, ditunda. Setelah corona mau berangkat, pas mau berangkat ternyata meninggal dunia. Ini sudah mendapatkan pahala ya. Kenapa? Sesuai dengan hadis ini, man hamma bihasanatin walam ya'malha, dia sudah ham dan kemudian bahkan berusaha. Yang model kedua, dia sudah berniat, bertekad untuk melakukan kebaikan ya. Akan tetapi ternyata ketika sudah bertekad, berniat dan bisa melakukan, tapi dia melihat ada sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan. Contohnya dia pengen memberikan hadiah ke temannya, udah ya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling menyemangati di dalam berdakwah, saling menyemangati di dalam beribadah. Dia pengen memberikan hadiah ke temannya, surprise karena temannya dapat rezeki, akhirnya dia pengen memberikan hadiah ke temannya. Tiba-tiba dia tahu tetangganya sakit, butuh duit ya. Maka dia berikan ke tetangganya. Dia pasti sudah dapat pahala dari amalnya memberikan bantuan ke tetangganya, tapi juga dia mendapatkan pahala karena niatnya sudah pengen memberikan kepada temannya ya. Ini persis sebagaimana yang terjadi ketika Fathu Makkah. Ada seseorang dalam riwayat yang sahih mengatakan, ya inna rajulan qama yaumal fathi. Ada seseorang laki-laki yang berdiri ketika Fathu Makkah dan kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inni nadartu lillahi in fatahallahu alaika Makkata an usalliya fi baitil maqdis. Wahai Rasulullah, ketika Fathu Makkah dia mengatakan, ya Rasulullah, saya nazar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda bisa menaklukkan kota Mekah, maka saya akan sholat di Masjidil Aqsa. Maka Nabi SAW mengatakan, sholliha huna, sholatlah kamu di sini. Di mana? Di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram pahalanya lebih banyak daripada di Masjidil Aqsa. Nah, seperti tadi, orang yang memberikan hadiah temannya berpahala, tapi kalau dia membantu tetangganya yang lebih butuh daripada temannya tadi, maka pahalanya lebih banyak membantu tetangganya. Maka Nabi mengatakan, sholliha huna. Nabi mengulang lagi, sholliha huna. Karena sholat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Satu kali sholat 100.000 kali. Subhanallah. Makanya ulama mengatakan, kun dzakiyan fi ibadatik, jadilah kamu cerdas dalam memilih ibadah. Tidak hanya cerdas mencari pekerjaan, pengennya ya modalnya sedikit tapi untungnya banyak ya. Orang kan begitu, pengen kita itu kerjanya ringan ya hasilnya banyak. Tapi ibadah juga harus begitu. Kita harus cerdas dalam beribadah. Di antaranya apa? Kecerdasan di dalam memilih ibadah. Kalau bisa kita sholat di Masjidil Aqsa atau Masjidil Haram ya. Apalagi sudah usia agak tua, untuk mengejar, karena orang tua itu dijak qiyamul lail panjang-panjang juga berat ya. Maka kalau bisa sampai sana sholat dengan khusyuk, sekali sholat nilainya seperti 100.000 kali sholat ya. Nah, itu kalau 100.000 itu kalau kita kalikan itu seperti 55 tahun kita sholat. Karena sehari itu sholat cuma berapa? 5 kali ya. Nah, orang yang bisa ke sana berarti dia diberikan kemudahan oleh Allah ya. Nah, mudah-mudahan kita masih bisa, meskipun nggak haji tapi paling tidak bisa umrah ya. Nabi memberitahu sahabat ini, lebih baik kamu sholat di sini daripada sholat di Masjidil Aqsa. Suruh milih. Kenapa? Padahal ini nadar, tapi boleh. Ada orang nadar, tapi dia melihat ada yang lebih bagus,
boleh kemudian memilih yang lebih afdal. Kemudian yang ketiga, dia sudah bertekad, berazam pengen melakukan kebaikan tapi tiba-tiba malas. Apakah boleh pahala apa tidak? Dapat pahala apa tidak ya? Tadi yang pertama bertekad, sudah kepengen banget tapi tiba-tiba meninggal dunia. Yang kedua bertekad ya, berazam tapi ternyata melihat ada sesuatu yang lebih bagus, maka dia batalkan dan melakukan yang lebih bagus. Yang ketiga, dia bertekad, berazam tapi tiba-tiba malas. Contohnya pengen tahajud, dah nyalakan alarm gitu. Di setel jam 3 gitu. Begitu jam 3 bunyi, bangun tapi dimatikan, dah tidur lagi. Nah, seperti ini apakah dapat pahala? Dapat pahala ya. Kalau dia sudah berazam, benar-benar sudah bertekad. Ya, sesuai dengan riwayat man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah, dan riwayatnya riwayat Bukhari dan Muslim ya. Makanya kita ini diperintahkan untuk berniat ya. Dalam riwayat ya disebutkan fa'alimallahu annahu qad asy'araha qalbahu wa harisa 'alaiha, karena Allah sudah mengetahui dalam hatinya pengen mengerjakan sesuatu dan benar-benar pengen, tapi tiba-tiba ketika itu kemudian dia ngantuk atau ngalas, maka kutibat lahu hasanah, dicatat sebagai kebaikan ya. Dan bahkan ada seorang yang sudah niat pengen sholat ya, tapi kemudian ketiduran, kata Nabi SAW dalam riwayat, tidurnya itu sedekah dan dia dapat pahala qiyamul lail. Nanti kita akan bacakan terakhir. Kemudian yang kedua ya, keempat ya. Yang keempat kalau sekedar khatarat, cuman terbetik-betik saja, saya kayaknya pengen begini nih, pengen begitu. Nah, ini kalau cuman sekedar terbetik maka tidak masuk ke hadis ini, karena hadis ini menhamma, betul-betul ham ya. Kalau dia cuman niatnya tidak sampai betul-betul azam, hanya kayaknya kok kepengen ini, akhirnya nggak jadi ya, nggak dapat ya. Kalau dia cuman kepengen ya, tidak sampai kemudian azam ya. Jadi ada 4 kondisi. Pertama, dia sudah kepengen, berusaha, meninggal dunia, dapat pahala, dapat hasanah kamilah, sempurna. Kemudian dia sudah kepengen dan berusaha, ternyata dia mengetahui ada yang lebih bagus, maka dia tinggalkan keinginannya tadi, melakukan yang lebih bagus, dapat kebaikannya yang dia lakukan dan juga niatnya tadi. Yang ketiga, dia sudah berazam, sudah tekad, sudah pengen dan niat, ternyata datang malas, dia juga dapat pahala ya. Yang keempat, kalau cuman sekedar ya terbetik di dalam hatinya, tidak ada tekad, tidak ada azam, maka dia tidak mendapatkan ya pahalanya ya. Kemudian kalau seandainya dia lakukan, sudah bertekad, berazam, pengen kemudian sedekah, dia lakukan, dapat pahala? Dapat. Dan pahala minimal kata Nabi SAW ya 10 kali lipat. Ila sab'umi'ah adh ya, sampai kemudian 700 kali lipat. Kalau 10 kali lipat seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka baginya adalah 10 pahala. Termasuk juga membaca Al-Qur'an ya. La aqulu alifun harf. Kata Nabi SAW, 1 huruf 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif itu satu huruf. Jadi berlipat-lipat. Sampai kemudian 700 kali lipat, seperti mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, sebagaimana seperti bulir, seperti 1 biji beras ya, atau padi. Ambatat sab'a sanabil, yang kalau ditanam kemudian muncul 7 batang ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dan 1 batangnya ini menumbuhkan 100 biji ya. Ini seperti sedekah, atau bisa berkali-kali lipat, tidak bisa dijelaskan banyaknya, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang mau bersabar itu tidak ada hitungannya, artinya berlipat-lipat, tidak hanya 700 ya, bahkan berkali-kali lipat ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kita lanjutkan. Faman hamma bisayyi'atin, kemudian barang siapa yang berniat buruk, walam ya'malha, dan kok kemudian tidak jadi diamalkan, kataballah indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan catat baginya pahala kebaikan yang sempurna. Ini juga ada beberapa kondisi. Tidak serta-merta, enak banget kalau gitu kita niat-niat aja ini. Kemudian enggak dilakukan, niat enggak dilakukan, enggak. Tapi beberapa kondisi. Ya. Yang pertama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak hanya tidak berniat seperti yang tadi, hanya terbetik dalam hatinya, saya kayaknya kok pengen begini nih ya. Tapi nggak sampai dia ucapkan, nggak sampai dia lakukan, belum berazam, ya, maka orang yang seperti ini ya tidak ada dosa, ya, tidak dapat dosa. Ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah sampai sudah sampai ada ham, sudah sampai nekat, artinya sudah ada niat, sudah berazam. Ini juga kita bagi menjadi beberapa. Kalau sudah azam, kok kemudian merupakan amalan hati. Kalau amalan hati seperti apa? Suudzon, kemudian iri, kemudian dengki, kemudian masalah seperti itu, maka meskipun dia tidak melakukan, tidak kemudian sampai dikeluarkan dengan lisannya, maka dia sudah kena dosanya. Maka kita tidak boleh kemudian iri, tidak boleh kemudian dengki, ya. Kenapa? Karena ini masalah hati. Hatinya sudah dihitung, ya. Kalau sudah hasad, ya, masalah hati. Kemudian kondisi yang kedua, kalau sudah berniat dan bertekad, berazam, dan termasuk masalahnya bukan masalah amalan hati, maka ini kita bisa bagi juga. Yang pertama tadi tentang ya niat keburukan tapi hanya terbetik saja, tidak sampai azam. Kemudian kalau berazam tapi amalannya adalah amalan hati, maka dapat dosa. Kalau berazam tapi amalannya amalan badan, seperti pengen zina, pengen mencuri, pengen membunuh, pengen kemudian minum minuman khamr, maka yang pertama, kalau ini diniatkan di tanah suci, kalau saya nanti umroh, saya pengen, katanya teman kan di sana rokok mahal, ya, saya pengen bawa rokok, jual di sana. Itu ketika sudah niat dan dia masih di Labuan, maka sudah tercatat dosanya, ya. Itu beda keutamaan kota Mekah. Belum kita lakukan, tapi sudah niat melakukan maksiat di Mekah, maka sudah dapat dosa. Maka hati-hati, dan itu banyak. Ada yang niat, nanti kalau haji pengen jualan kambing bagi jamaah haji, kambing dam, meskipun nggak punya kambing, cuman jualan kupon. Nah itu banyak, ya. Jadi kita mahasiswa sana itu sering ditawari kupon, jual kupon, ya cuman kupon, ya. Ada yang mau, ada yang enggak, ada yang kemudian mengecek mana kambingnya, dicek kambingnya itu kambingnya semuanya, tapi nggak ngerti nanti gimana prosedurnya. Apakah ketika kemudian waktu hari hanya kemudian kita cek benar-benar disembelih atas namanya, tapi banyak mafia kambing di sana, mafia dam, ya. Makanya harus hati-hati juga kalau beli dam, ya. Yang pengen kemudian tadi yang jualan rokok paling banyak, ya. Dan rokok ini kalau menurut ya ibaratnya jumhurnya ulama, ya, itu makruh atau haram. Kalau menurut ormas yang ada di Indonesia, ya, yang Muhammadiyah, haram, ya. Dan kita lebih menguatkan ke dalam haram. Kenapa? Karena bahayanya lebih banyak. Nah, kalau ada orang yang umroh kemudian bawa rokok banyak, gimana? Dan itu sudah banyak. Karena rokok di sana tuh harganya beda sekali dengan yang di sini. Jadi kalau mereka umroh, supaya dapat keuntungan setengah, artinya bayar umrohnya 25 juta, jualan rokok dapat untung 15 juta, lumayan gitu, ya. Akhirnya bawa, ya. Dan itu dititipkan sama yang lain-lainnya karena bawa banyak gitu, ya. Ini dosanya sudah dia dapatkan meskipun dia masih berada di tempatnya.
Karena dalilnya apa? Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bidulmin nudzikhu min adzabin alim." Barang siapa yang kepengin, ya, kepengin saja baru terdetik, ya. Wa may yurid fihi bi ilhad, barang siapa yang kepengin di dalam Ka'bah, di dalam Mekah ini kemudian melakukan ilhad, melakukan kedzaliman, nudzikhu min adzabin alim, langsung diberikan, ya, balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian ada orang yang berazam, bertekad melakukan keburukan dan merupakan amalan-amalan badan bukan amalan hati, tidak di kota Mekah, ya. Maka kalau dia sudah berusaha kemudian gagal, tetap dia dapat dosa apa tidak? Kalau dia berusaha dan gagalnya itu gara-gara ketahuan, contohnya dia pengen, ya, buka situs porno, ya. Gagalnya itu karena sesuatu yang mungkin, ya, dia kalau seandainya bisa, dia pengen tapi nggak bisa. Ternyata dipencet gini diblokir, nyari lagi, pencet lagi diblokir, pencet lagi diblokir. Udah dapat dosa? Dapat dosa. Berapa kali dia mencet? Dapat dosa, ya. Nyari lagi, dipencet, bisa sebentar kemudian pulsanya habis, ya. Dapat dosa nggak? Dapat dosa tetap, ya. Contohnya kalau ada orang yang kemudian ke ladang, udah lihat, nangka itu kayaknya sudah matang, kayaknya habis duhur itu Pak Haji pasti itu sholat itu, ya. Akhirnya dia kemudian manjat pas adzan duhur, ya. Ternyata masih ada Bu Hajinya, ngapain kamu? Cuman cari sarang burung gitu. Turun lagi, gak sampai metik buah nangka, dapat dosa nggak? Dapat, ya. Tapi kalau dia, ini yang pertama, tapi kalau dia gagalnya karena takut kepada Allah, dia berusaha seperti dalam hadis, ya, yang orang-orang yang masuk ke gua dan tertutup dengan batu. Kalau sudah berusaha berzina ibaratnya, tiba-tiba ketika mau melakukan perzinaan diingatkan, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Dan takut. Akhirnya dia meninggalkan perbuatan itu karena takut kepada Allah. Maka, ya, hal yang seperti ini bisa bernilai lain, ya. Bisa bernilai lain. Tapi kalau dia sudah niat melakukan satu keburukan dan gagal gara-gara tidak mendapatkan kesempatan, maka sudah mendapatkan dosa. Sebagaimana Nabi bersabda, "Idzal taqa al-muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Kalau sudah ada dua orang muslim sama-sama membawa pedang, sama-sama pengen bunuh, ternyata kemudian yang satu dan yang terbunuh dan yang membunuh maka masuk neraka. Maka sahabat heran, ya Rasulullah, bagaimana ini yang terbunuh kok masuk neraka? Harusnya dia masuk surga karena terbunuh. Dijawab oleh Nabi SAW, karena dia juga kepengen membunuh yang membunuh, ya. Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia itu pengen banget membunuh saudaranya juga, tapi ternyata terbunuh, ya. Kayak tadi orang yang mencuri tadi, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tadi, ya. Wa in hamma bisayyi'atin, dan kalau kemudian dia atau berniat untuk mengerjakan sesuatu yang buruk, falam ya'malha, kemudian tidak mengamalkannya, kataballahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah menulis bagi dia pahala yang sempurna. Maksudnya apa ini? Pahala yang mana? Kalau dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Tapi kalau dia tidak takut kepada Allah, gara-gara gagal, nggak punya kesempatan, nggak dapat pahala. Enak banget ya kalau seandainya pengen curi mangga, kemudian ketahuan nggak jadi, itu dapat pahala. Enggak. Ini bisa dijelaskan. Jadi, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang niat melakukan keburukan kok nggak jadi dilakukan, maka dia dapat kebaikan. Artinya kalau dia itu tidak jadinya karena takut kepada Allah, ya. Jangan diartikan, oh ya alhamdulillah nggak jadi maksiat ya,
Gara-gara apa? Ketahuan kemudian dapat pahala, tidak, ya. Sudah dapat dosa, makanya harus hati-hati, ya. Nah, kalau seumpama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seumpama dia kemudian melakukannya dan sudah sukses untuk melakukan maksiat, maka apa yang kemudian dia dapatkan dari dosa? Cuman 1 dosa. Kalau kebaikan 10 kebaikan, bahkan sampai 700 pahala, bahkan sampai berlipat-lipat ganda. Tapi kalau maksiat, kalau kita melakukan maksiat, cuman ditulis 1. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, janganlah kamu menjadi orang yang, ya, menjadi orang yang 1 itu mengalahkan 10. Artinya jangan sampai kita itu menjadi penduduk neraka. Kenapa? Karena kalau kita maksiat itu cuma ditulis 1, dan kalau kita melakukan kebaikan ditulis 10. Loh, kok bisa 1 ini mengalahkan 10, atau 1 mengalahkan 700, atau 1 mengalahkan beribu-ribu kali lipat, ya. Berarti kalau seandainya seperti itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya sangat buruk. Allah ini artinya tidak membandingkan apple to apple. Allah tidak membandingkan, ya, 1 lawan 1, tidak. 1 lawan berapa? 10, atau 1 lawan 700, atau 1 lawan beribu-ribu. Tapi kalau 1 lawan seperti itu masih kalah, berarti orang ini keburukannya banyak sekali, ya. Banyak sekali. Kalau seandainya dia sudah niat kemudian takut kepada Allah, itu pun tidak ditulis. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang perlu kita ketahui dari hadis ini, artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha murah, ya. Maha murah sekali. Karena setiap kita melakukan kebaikan, bahkan belum melakukan kebaikan, ditulis kebaikan. Kalau sudah melakukan, ditulis 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat, ya. Sedangkan kalau kita melakukan keburukan cuman 1, maka ini kebaikan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi mengatakan, wala yahliku 'alallahi illa halik. Dan tidak ada orang yang binasa di depan Allah kecuali memang orang-orang yang benar-benar dia itu pantas menjadi binasa, ya. Karena timbangannya beda. Sekali lagi saya katakan, timbangannya beda. Tidak lawan 1, tidak, ya. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, tentang pentingnya niat. Jadi hadis ini juga menjelaskan kepada kita betapa pentingnya niat. Meskipun kita tidak bisa melakukan, tapi kita ini sudah meniatkan kebaikan, itu sudah sangat baik. Oleh karena saya pernah berpesan supaya kita niatkan bisa istiqomah di dalam, ya, bermajelis seperti ini. Meskipun mungkin kita tidak bisa, ya. Karena Nabi juga mengatakan istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kamu, tapi mungkin susah, tapi niat saja, ya. Nah, kalau kita sudah niat, minimal kita mendapatkan apa? Pahala, ya. Maka di sini ulama mengatakan an-niyatu ablaghu minal amal. Niat itu lebih sampai pahalanya daripada amal. Yang penting kita sudah niat. Amal itu kadang-kadang kita lakukan nggak sampai pahala kepada kita, karena mungkin ada noda-noda atau amalnya nggak benar atau niatnya salah. Tapi kalau kita cuma niat yang benar, meskipun kita tidak mengamalkan, sudah sampai pahalanya kepada kita. Seperti yang kita sampaikan tadi, kita niat pengen haji, udah pengen banget, tapi uangnya belum ada, insya Allah sudah dapat kebaikan, ya. Kita pengen membantu, belum bisa membantu karena nggak ada uangnya, sudah dapat kebaikan, ya. Jadi niat ini ablaghu minal amal, ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, man ata farasyahu, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi an yaquma, dan dia berniat untuk bangun, ya, yusalli minal lail, salat malam, faghalabathu ainuhu, maka dia kemudian kalah dengan ngantuknya, hatta asbaha, sampai pagi, katabalahu manawa, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan, wa kana
dan perlu digarisbawahi. Dan adapun naumuhu, tidurnya, itu shadaqatan alaihi, sedekah Allah bagi dia. Ya, Masya Allah ya. Niat, sekedar niat. Maka apa susahnya kita niat? Tapi kadang-kadang kita karena nggak mengetahui pentingnya niat, ya kita nggak mau kemudian niat qiyamul lail. Padahal pentingnya niat, ya apa-apa, biasakan. Kita sudah niat pengen azam, ya nyalakan alarm ya. Alhamdulillah kalau sudah terbiasa juga dapat sholatnya, maka berarti pahalanya lebih banyak lagi. Maka dalam satu riwayat yang sahih, Nabi bersabda, man sa'ala syahadah, barang siapa yang meminta mati syahid, berniat mati syahid ya, shadiqan, jujur ya, ballaghahullahu manazilas suhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang jujur minta niat meninggal syahid, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat orang-orang yang mati syahid, wa imma ta'ala firashihi, meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Subhanallah ya. Maka niat yang perlu kemudian kita perbaiki. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menjadi hamba Allah yang nilainya begitu tinggi daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Itu bukan karena amalannya. Dalam satu riwayat yang dinukil oleh para salaf kita ya, ini tidak hadis, bukan dari Nabi ya, dikatakan ma sabaqakum Abu Bakar bi kathrati shaum wala salat walakin ma waqara ala qalbihi ya, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi, akan tetapi ya sesuatu yang ada di dadanya. Jadi beliau mengatakan Abu Bakar ini menjadi sahabat yang paling mulia bukan karena banyak sholatnya sama dengan para sahabat, bukan karena banyak ya puasanya, bukan, walakin syai'un waqara fi qalbihi, akan tetapi karena ada sesuatu yang bercongkol di dalam hatinya, keimanannya begitu besar. Oleh karenanya kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencaci maki mencela sahabatku, la tasubbu ashabi, sampai 3 kali. Dan Nabi kemudian mengatakan, lau anfaqtum, kalau seandainya kamu mau berinfak ya, 1 gunung Uhud yang besarnya itu luar biasa, 1 kilo lebih, dan itu semua isinya emas, tetap nggak bisa mengalahkan infaknya sahabatku, meskipun cuma setengah cakupan, setengah genggaman saja. Kenapa? Ya, karena hati para sahabat keimanannya begitu besar. Ya. Keimanannya, masalah hatinya, ya, bukan masalah amal, ya, tapi masalah keimanan, masalah hati. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Utsaimin juga menyebutkan beberapa sebab amalan yang bisa dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 sampai 700. Yang pertama, karena keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Ya. Ini supaya kita bisa berburu amalan yang ringan tapi pahalanya berlipat ganda. Pertama karena tempatnya. Contohnya tadi di Mekah dan Madinah ya. Di Mekah, di Madinah. Jadi Allah menciptakan banyak tempat. Yang paling mulia adalah di Mekah. Di Mekah yang paling mulia ada di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ya, di mana? Di Ka'bah ya, di Ka'bah. Dan Ka'bah itu pun ada beberapa tempat yang mungkin diperintahkan kita untuk memegang. Contohnya Hajar Aswad. Kalau bisa dicium, dicium. Enggak bisa dicium, dielus. Enggak bisa dielus, istilam. Bismillahirrahmanirrahim ya. Enggak semua sisinya. Kadang kan ada orang semuanya diciumin semuanya, ya nggak apa-apa sih, nggak dosa, tapi tidak bernilai pahala. Yang bernilai pahala di mana? Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Rukun Yamani apakah dicium? Tidak, dielus. Yang dicium apa? Hajar Aswad. Nggak bisa dicium, dielus. Nggak bisa dielus, isyarat. Ya. Itu ya Hajar Aswad. Maka amalan-amalan itu bisa berlipat ganda pahalanya ketika kita amalkan di beberapa tempat seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Aqsa. Begitu juga bisa berlipat ganda gara-gara waktunya, seperti yang kemarin kita baru ya lewati, yaitu pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalu shalih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada hari yang amalan-amalan ibadahnya lebih Allah cintai, pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan yang kamu lakukan di luar hari-hari itu. Ya, meskipun jihad tetap nggak bisa mengalahkan. Kapan? 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya
amalan dilipat gandakan luar biasa ya. Kemudian yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, dilihat dari ya amalannya sendiri ya. Amalan ini apakah wajib atau sunnah? Sama-sama puasa, tapi puasa sunnah sama puasa wajib lebih besar mana? Puasa wajib. Kalau ada orang mengatakan salat rakaatai fajr, 2 rakaat fajar itu mengalahkan atau lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat fajarnya ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Dan apa yang hambaku dekatkan kepadaku ya, itu lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Ya, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah seorang hamba melakukan amalan-amalan kecuali adalah amalan-amalan yang wajib ya. Kemudian dinilai dari orang yang mengamalkan. Kalau orang yang mengamalkan hatinya bersih, imannya tinggi, itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar sebagaimana sahabat tadi ya. Sahabat sedekah 1 genggaman ya emas itu bisa ya lebih baik daripada kita semuanya bersedekah dengan 1 gunung Uhud emas ya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, amalan itu bisa bernilai besar atau tidak tergantung dengan amalan niatnya. Makanya ulama-ulama salaf mengatakan rubba amalin shaghirin tukabbiru niyah. Ada kalanya amal ini kecil tapi bisa jadi besar gara-gara niatnya. Kita sudah tahu seorang perempuan yang dia itu pelacur, tapi amalannya dengan diikhlaskan untuk Allah, dia turun ke sumur karena sangat haus dan dia minum. Setelah itu dia ke atas, ternyata melihat anjing yang kehausan sampai menjulurkan lidahnya. Dia mengatakan, oh anjing ini kehausan sebagaimana aku kehausan. Maka dia turun lagi dan ambil sepatunya dan dia minumkan. Itu nilainya Masya Allah sampai dia bisa masuk surga. Apalagi kalau antum semuanya yang tidak penjahat ya, dan kemudian amalannya tidak hanya untuk anjing ya. Ini untuk anjing loh. Tapi kalau seandainya kaum muslimin yang sering beribadah dan kemudian dia punya duit, punya harta, dipakai untuk bersedekah bagi kaum muslimin juga, yang dia itu kelaparan juga, pahalanya kayak apa? Kalau seandainya pelacur, yang pelacur ya, kemudian mau bersedekah air, yang disedekahi bukan manusia tapi anjing ya, itu pahalanya seperti itu ya. Maka itu juga tergantung niat ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan jemaah dirahmati Allah. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita tutup. Kalau enggak ada ya kita cukupi. Hadisnya lumayan pendek ya, tapi ya alhamdulillah faedah-faedahnya termasuk ya banyak. Tidak ada, itu sudah sampai 37. Bentar lagi insyaallah ya kita habis, mudah-mudahan bisa menyelesaikan Arba'in Nawawi ya. Sudah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.